Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang zakat. Sekarang kita membahas zakat perhiasan dari emas dan perak. Betul yang ini ya? Qala hafizahullahu ta'ala, i'lam ya ukhtil muslimah, ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Namun kata beliau, pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat dari segi dalil dan lebih aman dalam pengamalannya adalah bahwa engkau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak apabila sudah mencapai nisab dan sudah berjalan waktu selama setahun atau haul. Baik perhiasan itu disimpan ataupun perhiasan yang dipakai. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Jadi di sini penulis hafizahullah ta'ala lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa perhiasan emas atau perhiasan perak juga tetap wajib dizakati. Kalau perhiasan berarti kan bukan batangan ya. Kalau perhiasan itu berarti berupa cincin, kalung, gelang, anting, gengge, atau apapun itu namanya. Pokoknya yang dipakai untuk perhiasan. Nanti dilihat karatnya berapa. Kalau perhiasan itu biasanya berapa karat? Ada yang 24 ada. Rata-rata di bawah 24. Biasanya begitu. Kalau 18 karat, berarti nisabnya 113 gram. Kalau 21 karat perhiasan itu berarti nisabnya 97. Kalau emasnya 24 karat berarti nisabnya 85 gram emas. Tergantung ya perhiasan ibu berapa karat. Nah nanti digabungkan dilihat berapa gram totalnya. Apakah perhiasan yang disimpan ataukah yang dipakai.
Ada yang pakai perhiasan 113 gram. Jadi gelangnya 10. Ada 5 ya, kanan kiri. Nanti kang kalungnya. Itu biasanya akan keluar semua perhiasannya kalau ke kondangan. Jadi bagi orang yang norak ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tetap wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab dan berlalu haulnya. Dalil-dalilnya apa? Pertama, keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menimbun, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Jadi ada ancaman di sini orang yang nimbun emas dan nimbun perak. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, harta yang ditunaikan zakatnya maka itu bukanlah harta simpanan, walaupun disimpan di bawah 7 lapis bumi. Jadi kalau harta itu dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak disebut dengan kanzun, tidak disebut dengan harta simpanan, walaupun dia disimpan di bawah 7 lapis bumi. Yang penting kewajibannya dikeluarkan. Adapun harta yang nampak di permukaan bumi tetapi tidak ditunaikan zakatnya, maka itulah yang disebut dengan kanzun. Itulah yang disebut dengan harta simpanan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta simpanan itu bukan yang terpendam di dalam bumi atau terkunci rapi di dalam berlapis-lapis pintu, berlapis-lapis gembok, bukan. Tapi harta simpanan itu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun dia nampak begitu. Nah, itu yang disebut dengan kanzun. Maka kewajiban orang-orang yang memiliki harta berupa emas dan perak adalah mengeluarkan zakatnya. Kemudian dalil yang kedua, keumuman hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu yaumal qiyamati safaihu min narin yuqwa biha." Na'udzubillah. Tidak seorang pun pemilik emas dan tidak menunaikan zakatnya, tidak seorang pun pemilik emas yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali pasti dijadikan untuk dia pada hari kiamat papan-papan besi dari api yang kemudian disetrikakan dengannya kepada orang tersebut. Nah, itu harta simpanan. Ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti akan dijadikan lempengan-lempengan yang digunakan untuk menyetrika tubuhnya. Ibu kena setrikaan ketika di dunia, panas tidak? Panas, bisa melepuh. Bahkan kalau sampai terluka, mungkin lukanya tidak, bekas lukanya tidak hilang seumur hidup. Bagaimana lagi kalau kemudian setrika itu dari api neraka, gara-gara harta yang tidak kita keluarkan zakatnya. Maka siapa saja yang punya emas, dikeluarkan zakatnya.
Apakah emas batangan, apakah emas balokan, ataukah emas perhiasan? Kalau emas disakati nggak Ibu? 70 kilo Ustaz. Baik. Yang ketiga, dalil ketiga. Karena adanya hadis-hadis khusus tentang mengeluarkan zakat perhiasan. Juga adanya ancaman terhadap siapa saja yang tidak mengeluarkannya. Jadi dalil umum ada, dalil khususnya juga ada tentang mengeluarkan zakat perhiasan. Dan juga ada ancaman terhadap siapa yang tidak mengeluarkannya. Sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya seorang perempuan datang menemui Nabi SAW. Dia mengajak serta anak perempuannya. Pada tangan anak perempuan itu ada 2 gelang emas yang tebal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, apakah sudah membayarkan zakat ini? Apakah sudah membayarkan zakatnya ini? Perempuan itu menjawab, belum. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu senang bila Allah memberimu gelang sebagai pengganti 2 gelang itu? Yakni 2 gelang dari api neraka. Maka kemudian perawi menyatakan, lantas perempuan itu langsung melepas kedua gelang dari tangan putrinya. Lalu dia memberikannya kepada Nabi seraya berucap, kedua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah begitu. Jadi ini hadis khusus yang menjelaskan tentang emas perhiasan. Karena digelangkan, berarti kan sudah jadi perhiasan. Emas perhiasan itu dikeluarkan zakatnya. Dan Nabi memberikan ancaman, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti akan menjadi gelang yang terbuat dari api neraka. Ada yang pakai gelang di sini, Bu? Ada. Sudah dikeluarin belum zakatnya? Barakallahu fikum. Kalau belum dikeluarin, ya keluarin. Supaya tidak jadi api neraka. Juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku memakai perhiasan yang biasanya dibuat dari keping uang dirham. Berarti perhiasan apa nih? Uang dirham. Dirham itu kan uang perak. Berarti perhiasannya ini perhiasan yang terbuat dari keping uang dirham yang masih bagus, disebut audah. Baik. Aku memakai perhiasan yang biasanya dibuat dari keping uang dirham, yang terbuat dari emas. Di sini terbuat dari emas. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan? Rasulullah SAW menjawab, apa saja harta yang engkau keluarkan zakatnya, lalu dia menjadi bersih, maka itu bukanlah harta simpanan. Baik. Nah, kedua hadis ini mempunyai sejumlah penguat, yakni hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis Asma binti Yazid. Artinya, 2 riwayat tadi itu ada kedhaifan pada sanadnya. Demikian pula, ya, jadi hadis Ummu Salamah tadi ada kedhaifan, namun barakallahu fikum, dia memiliki syawahid, memiliki penguat, ya, sehingga derajatnya naik, tidak jadi riwayat yang lemah. Baik, intinya berarti 2 riwayat tersebut kedua-duanya valid,
ya. Dan tentu menjadi sah untuk menjadi dalil tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan juga perhiasan perak. Kemudian dalil keempat, karena adanya asar dari sebagian sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seorang perempuan bertanya kepadanya tentang perhiasannya, apakah ada kewajiban zakat padanya? Abdullah bin Mas'ud kemudian menjawab, apabila jumlahnya mencapai 200 dirham, maka bayarkanlah zakatnya. Perempuan itu bertanya lagi, aku mengasuh beberapa orang anak yatim, apakah aku boleh memberikan zakatku kepada mereka? Abdullah bin Mas'ud kemudian menjawab, iya boleh. Nah, ini tentang zakat perak, perhiasan yang dari perak. Berapa kemarin nisabnya, Bu, perak? 200 dirham. Kalau emas 20 dinar. Baik. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Kemudian dari Ibunda Aisyah beliau berkata, la ba'sa bilubsil huli idza utiya zakatuhu. Tidak mengapa memakai perhiasan apabila zakatnya ditunaikan. Maksudnya bagi siapa ini yang boleh pakai perhiasan? Bagi perempuan, bagi wanita, bukan untuk laki-laki. Karena yang biasa pakai perhiasan ya perempuan. Laki-laki itu ya boleh senang, tapi sebatas beliin saja buat istri. Kalau pakai jangan. Semoga ibu-ibu di sini suaminya senang beliin perhiasan. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Asma binti Abi Bakar, bahwa mereka memandang tidak adanya kewajiban mengeluarkan zakat pada perhiasan. Ini juga yang dinyatakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi ada sejumlah sahabat dan sahabiat, kemudian ada sejumlah pendapat para ulama bahwa kalau emasnya itu berupa perhiasan tidak wajib dizakati. Namun tidak ragu lagi bahwa pendapat pertama, yakni pendapat yang mewajibkan zakat pada perhiasan dari emas atau perak apabila mencapai nisab dan berjalan waktu haulnya, tidak diragukan lagi bahwa itu yang lebih kuat dalilnya dan lebih menunjukkan kehati-hatian dalam pengamalannya. Jelas mengamalkannya lebih baik karena akan membawa orang keluar dari perselisihan. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Imam Ibnu Hazm dan juga sejumlah ulama salaf yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama, namun insyaallah yang rajih adalah yang mewajibkan mengeluarkan zakatnya. Kemudian beliau di sini memberikan catatan. Ada sekitar 4 catatan faidah. Pertama, bagaimana dengan perhiasan yang bukan emas, bukan juga perak? Contohnya mutiara, permata, zamrud, dan batu mulia yang sejenisnya. Mutiara sama permata beda, Bu, ya? Mutiara itu yang dari kerang itu kan? Kalau permata
batu kristal gitu ya. Zamrud mirip. Batu mulia apa? Mungkin kayak batu akik gitu ya. Dulu lagi boomingnya batu akik itu. Saya pernah lihat di satu toko. Begitu datang, langsung tertuju ke satu batu. Dan indah sekali itu batu itu. Pokoknya mata saya langsung ke situ. Saya tanya, ini berapaan? 24 katanya. Sudah senang, saya kirain 240.000. Oh, 24. Berapa ini? Iya, 24 juta. Ternyata 24 juta. Kirain 240. Jadi ada batu harganya 24 juta. Itu cuman batu, Ibu. Mungkin sekarang kalau dijual itu berapa? 100.000 aja mungkin orang mikir juga. Tapi memang lagi ramai waktu itu. Nah, mungkin itu yang disebut batu mulia itu, Ibu ya. Barakallahu fiikum. Nah, perhiasan yang bukan emas dan perak, seperti yang tadi kita sebutkan, ini tidak ada kewajiban zakat padanya menurut ijma'nya ulama. Tidak ada kewajiban. Namun, jika perhiasan itu dipersiapkan untuk perniagaan, kalau dijual belikan, maka wajib dizakati sebagaimana barang dagangan yang lainnya. Dan nanti akan datang penjelasannya tentang zakat perdagangan. Jadi kalau dia jadi barang dagangan, maka kena zakat, tapi zakat ijarah, zakat perdagangan. Kemudian catatan kedua, apabila seorang perempuan mempunyai cincin emas yang bermata cincin permata, bagaimana cara dia mengeluarkan zakatnya? Nah, di sini berarti bercampur antara emas dan permata. Permatanya tidak wajib dizakati, tapi emasnya wajib dizakati. Bagaimana nih caranya? Beliau sampaikan, jika memungkinkan dicabut, artinya permatanya dicabut tanpa merusak cincin tersebut, maka dia menzakati emasnya tanpa permata. Tapi kalau sudah sampai kepada nisab dan berlalu haulnya. Namun jika mencabut mata permata dari cincin itu tidak memungkinkan dilakukan, maka diperkirakan saja berat emasnya, lalu dikeluarkan zakatnya untuk emasnya saja. Kalau merusak perhiasan itu kan jadi mengurangi nilai kan, mengurangi harga Bu ya. Nah, dilihat nih kalau dilepas nih aman tidak? Kan ada yang permata itu yang santelannya ditanam, ada yang tidak gitu. Kalau yang ditanam itu kalau dibongkar dulu kan bikin rusak. Tapi kalau yang mungkin pakai 4 santolan dan mudah dilepas tanpa merusak, maka bisa dilepas dulu supaya ditimbang emasnya saja. Barakallahu fiikum. Begitu caranya. Ya lebih simpel sih, enggak usah yang ada permatanya, emas saja, supaya nanti ngitungnya mudah. Kemudian yang ketiga, zakat juga dikeluarkan pada perabot dan barang pemberian yang terbuat dari emas dan perak. Nah, berarti kan ini kaitannya bukan perhiasan yang dipakai di badan.
namun dia emas tapi berupa perabot atau barang pemberian. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Baik. Tidak ada perselisihan di antara para ulama jika mencapai nisab atau sampai nisab, jika digabungkan dengan yang lainnya yang sama jenisnya, kemudian berlalu haulnya, walaupun wadah dan selimut itu haram digunakan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, zakatnya dikeluarkan. Misalkan apa Bu? Perhiasan yang disimpan di lemari. Misalkan ibu punya apa ini? Karikatur motor-motoran kecil tapi terbuat dari emas. Atau misalkan becak. Ya, perhiasan becak yang sudah dipajang. Ada juga pesawat misalkan. Dipajang di atas meja atau di lemari yang khusus nyimpan perhiasan itu. Misalkan terbuat dari emas, wajib nggak dizakati? Wajib dizakati. Baik, karena terbuat dari emas. Jika sampai kepada nisab, kemudian berlalu haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau punya piring, punya sendok, punya garpu terbuat dari emas, gitu ya, wajib dizakati? Wajib. Boleh dipakai makan enggak? Tidak boleh. Ibu sekaya apapun tidak boleh makan dari bejana yang terbuat dari emas. Misalkan nanti ibu jadi ibu negara, gitu, duitnya banyak, ya piringnya saja terbuat dari emas, sendok garpunya terbuat dari emas, tidak boleh. Walaupun ibu sebagai ibu negara, jadi permaisuri dari raja, nggak boleh. Ya, apalagi rakyat jelata. Kalau rakyat jelata ya disuudon, punya piring terbuat dari emas, itu bisa 1/2 kilo itu beratnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana apabila engkau memiliki emas yang jumlahnya tidak sampai nisab, dan juga punya perak yang jumlahnya tidak sampai nisab, namun apabila keduanya digabungkan, maka dia akan sampai kepada nisabnya. Bagaimana nih? Punya emasnya tidak sampai 85 gram, punya peraknya tidak sampai 595 gram. Artinya semuanya di bawah nisab. Tapi kalau digabungkan ini emas dan perak, maka sampai kepada nisabnya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka sini beliau sampaikan tidak diwajibkan untuk digabungkan. Jadi emas dan perak tidak wajib digabungkan. Demikian pula tidak diwajibkan zakat pada masing-masing dari keduanya. Kenapa? Karena tidak sampai kepada nisab. Begitu. Emas lain lagi, perak juga lain lagi. Kalau kedua-duanya sampai kepada nisab, maka tidak ada kewajiban menzakati. Walaupun ketika digabungkan bisa sampai nisab. Hal ini berdasarkan riwayat muttafaq alaih. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mustami'in khasyatas sadaqah. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul, karena khawatir terkena kewajiban zakat. Artinya sudah ada ketentuannya masing-masing. Ini adalah madhab Asy-Syafi'i, madhab Ahmad dan juga Abu Thawr dan juga Ibnu Hazm. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Zakat mas kawin.
Mas kawin itu nama lainnya apa? Mahar. Mas kawin. Kenapa disebut mas kawin? Pertama, si masnya yang kawin. Yang kedua, biasanya mahar itu dari mas. Biasanya. Galibnya orang ngasih mahar itu berupa emas. Makanya disebut mas kawin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentang zakat mahar. Mahar itu bisa berupa emas perhiasan, bisa juga emas batangan, atau bahkan mungkin sebagian orang emas balok. Emasnya berupa balok. Baik. Mahar yang diberikan kepada seorang perempuan, dia sebagaimana harta yang lainnya. Apabila perempuan itu menyimpannya dan jumlahnya melebihi nisab dan sudah berjalan waktu selama setahun penuh, maka yang wajib ngeluarin siapa? Suaminya atau istrinya? Suaminya atau istrinya, Bu? Mahar itu milik siapa? Istri. Berarti yang wajib mengeluarkan zakat adalah istrinya. Jangan bilang ke suami, Mas, zakatina mahar ini. Dia tidak mau berkurang, Mas. Itu kewajibannya istri. Karena emas itu milik siapa? Milik istri. Ya, barangkali ada yang dapat mahar gitu 100 gram emas. 24 karat. Nah, berarti nanti setelah 1 tahun usia pernikahan dan emas itu bertahan di nilai yang sama di atas nisab, berarti dikeluarkan zakatnya. Ustaz, pas 6 bulan nikah ambil itu karena ekonomi susah, gitu ya, misalkan subsidi pada dihapus, barang-barang mahal. Akhirnya saya ambil itu. Bisa 3 gram aja cincin satu. Berarti wajib nggak? Tidak wajib dizakati. Baik. Apabila mahar diberikan secara tunda, maksudnya tidak tunai. Jadi saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 200 gram emas di kredit. Misalkan tidak tunai, maka itu menduduki posisi piutang milik perempuan tersebut dan berlaku hukum zakat pada piutang. Jadi walaupun dia tidak tunai, kalau sampai kepada nisab dan berlalu haulnya, tetap wajib dizakati. Apabila suaminya diberi kemudahan untuk membayar mahar untuk istrinya, maka sang istri wajib mengeluarkan zakat mahar yang menjadi tanggungan suami itu. Jika suaminya berada dalam kesulitan, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat menurut pendapat yang paling kuat. Nah, jadi dilihat kondisi suaminya. Kalau suaminya mampu menyicil dalam setahun itu, misalkan dicicil setidak-tidaknya sampai kepada nisab, maka berarti wajib si istri mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi apabila harta itu sudah berada di tangan si perempuan, maka dia yang harus mengeluarkan zakatnya. Ketika sudah berjalan selama setahun penuh, menurut pendapat yang paling adil. Berarti kalau masih diutang si suami, itu kan kewajiban suami ya, membayarkan maharnya yang tidak tunai itu. Nah, kalau dia
punya kemampuan, keluarkan zakat. Yang keluarkan siapa? Suami atau istrinya? Hah? Suaminya kalau belum dilunasi. Ya, suaminya yang mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau dia punya kemampuan. Karena nilainya tadi misalkan 200 gram. Berarti kan melebihi kadar nisab. Barakallahu fiikum. Ya, sebaiknya sih ngasih mahar itu tunai. Ngasih mahar itu tunai. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang maharnya 200 gram, Bu? Ada? Mungkin ada ya, mungkin ada. Yang ketiga, apabila perempuan itu menyimpan maharnya, kemudian dia diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi dan sudah berjalan selama setahun penuh, maka si perempuan wajib mengeluarkan separuh dari zakatnya, sedangkan separuh sisanya dibayarkan oleh mantan suaminya karena dicerai sebelum disetubuhi. Dan ini bisa saja terjadi. Suaminya sekolah misalkan di Arab sana, terus nikah, belum sempat ketemu, belum sempat disetubuhi, ternyata berjalan waktu berapa bulan cerai. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin saja terjadi. Maka kasusnya seperti poin ketiga ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, setelah zakat dua jenis uang, yakni emas dan perak, berikutnya muallif membahas tentang zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian dari barang-barang yang baik yang kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, yang tentang pertanian yang mana? Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, itulah hasil pertanian dan buah-buahan. Allah juga berfirman di ayat yang lainnya, yang tadi surat Al-Baqarah 267. Nah, di ayat yang lainnya surat Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi." Makanlah oleh kalian dari buahnya ketika dia berbuah. Namun kata Allah, wa atu haqqahu, dan tunaikanlah haknya yauma hasadi. Tunaikanlah zakatnya pada hari panennya. Tanaman yang seperti apa, buah yang bagaimana yang wajib dizakati. Nah, di sini ada riwayat dari Abu Musa dan juga Mu'adz radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka berdua ke negeri Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Abu Musa itu diutus ke daerah namanya Najran, yang di situ banyak orang Nasrani. Adapun Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke daerah San'a, yang di situ dulu banyak Yahudi. Dua-duanya waktu itu masuk kawasan negeri Yaman. Sekarang Najran itu masuknya wilayah Saudi.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus mereka berdua ke negeri Yaman untuk mengajari orang-orang tentang agamanya mereka. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk tidak mengambil zakat kecuali dari 4 jenis tanaman saja atau 4 jenis pohon buah. Yang pertama gandum, kemudian gandum Jawawut, ini 2 jenis gandum ya. Gandum kasar dan gandum yang halus. Kemudian kurma dan satu lagi adalah kismis. Kismis itu dari apa? Anggur. Jadi kurma, kemudian gandum dengan 2 jenisnya, dan kismis. Nah, inilah 4 hasil tanaman yang wajib dizakati. Secara keseluruhan jenis-jenis tanaman ini adalah makanan pokok atau yang darinya dibuat makanan pokok manusia. Jadi gandum itu makanan pokok orang sana dan dia bisa disimpan dengan jangka waktu yang panjang. Kurma juga demikian, kismis juga demikian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari sini kita memahami kalau orang punya tanaman yang mirip dengan 4 jenis tanaman ini, artinya sama-sama menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Berarti seperti beras, ya, seperti apa lagi Bu? Nasi jagung. Nasi jagung bisa dibuat nasi? Bisa. Apa lagi? Singkong. Bisa? Bisa. Singkong juga bisa dibuat apa istilahnya? Nasi tiwul. Saya dulu di Gunung Kidul kalau datang suka disuguhin itu nasi tiwul dari gaplek dan ternyata enak. Nasi jagung juga enak. Saya punya teman di daerah Magelang itu, di lereng Merapi. Itu di rumahnya hari-hari nasi jagung saja. Makanya sehat-sehat. Kerjaannya juga ke ladang, ke sawah, ke kebun, nyangkul. Jadi sehat-sehat. Baik. Nah, yang dibuat makanan pokok seperti itu berarti masuk ke dalamnya. Padi, ya. Padi jadi apa Bu? Jadi beras. Nah, ini makanan kita ya. Kalau belum ketemu ini biasanya belum makan. Ibu-ibu pagi-pagi untuk sudah habis 5. Ketemu temannya udah sarapan belum? Belum. Kenapa? Belum makan nasi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun sayuran hijau dan buah-buahan dengan keragaman jenisnya, selain daripada anggur dan kurma, tidak ada kewajiban zakatnya. Ibu punya kebun mangga misalkan 1 hektar, wajib zakat enggak? Wajib zakat buah-buahan tidak? Tidak, karena bukan makanan pokok. Ada orang bikin makanan pokok dari mangga? Enggak ada. Jadi kalau singkong, jagung, padi, apalagi di kita ini makanan pokok. Sagu ya. Nah, itu kan jadi bahan makanan pokok. Nah, itu dizakat.
Nah, nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Nisabnya berapa kalau wajib zakat? Zakat tidak diwajibkan pada jenis tanaman dan buah-buahan tadi kecuali jika jumlahnya mencapai 5 wasak. Satu wasaknya 60 sok. 60 sok. Menurut jumhurul ulama. Baik, perhatikan nih. Jadi nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya sama dengan 60 sok. Berarti 60 kali 5. Berapa jadinya? 300 sok. 300 sok. Satu sok ukuran kita 3 kilo. Ya kan? Taruhlah 3 kilo. Satu sok itu kan 4 mud. Kalau di liter di sini sekitar 2 liter. Tapi biasanya kita zakat fitri itu kan satu sok. Taruhlah 3 kilo. Ya Ibu, biar mudah ngitungnya. Bisa kurang dari 3 kilo. Tapi diambil rata-rata 3 kilo. Jadi tadi berapa? 3 kilo kali 300. 300. Ya, 300 sok. Itu nisabnya, 300 sok. Berarti kali 3 kilo. 900 kilo. Jadi kalau Ibu punya apa ini? Punya sawah. Misalkan di Sulawesi atau di Penajam punya sawah. Hasil dari panennya itu 3 ton. 3 ton. Wajib zakat enggak? Wajib. Wajib zakat. Kenapa? Karena lebih dari 5 wasak. Jadi cuma 900 kilo saja, berarti 9 kintal. 1 ton kurang 100 kilo. Betul kan? Nah, kalau hasilnya lebih dari itu berarti wajib zakat. Kalau hasilnya kurang dari itu wajib zakat enggak? Tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada jumlah yang kurang dari 5 wasak. Nah, beliau di sini menyebutkan ukuran di negeri Mesir karena penulis kitab ini orang Mesir. Ukuran ini kata beliau itu setara dengan sekitar 50 kilahnya Mesir atau 4/6 irdab. yakni senilai dengan berat 647 kg biji gandum. Nah, kalau di kita tadi berapa itu? 900. Kalau diambil 3 kilo. Tapi satu sok itu memang kalau tidak salah kurang dari 3 kilo. Antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Allahu a'lam. Nah, kalau di ukuran Mesir 647 kilogram biji gandum. Baik. Nah, itu tentang nisabnya. Nisabnya intinya 5 wasak, satu wasaknya 60 sok. Kalau kita hitung kilo ya berarti sekitar antara 600 sampai 900 kilo. Sekitar itu. Terus kadar yang dikeluarkan berapa? Apabila hasil pertanian yang diwajibkan zakat padanya itu diairi dengan air hujan dan sejenisnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan 10% atau 1/10 dari hasilnya untuk zakat. Berarti kalau 900 kilo dikeluarin berapa? 10%-nya
dari 900, 10%-nya berapa, Bu? 90 kilo. 90 kilo itu kan 1/10-nya. Kalau 700 kilo 70. Nah, Ibu misalkan panen padi, punya sawah di Penajam, panen padi, barakallahu fiik, ternyata total hasilnya 1 ton. Total hasil panennya 1 ton, berarti 1000 kilo. Maka keluarkan 10%-nya, berarti keluarkan 100 kilo. Ibu boleh nikmati 900 kilo. Berarti kan sedikit atau banyak yang dikeluarkan? Sedikit. 100 kilo itu sedikit. Ya kan? 20 karung yang 5 kiloan. Gitu kan? Apabila diairi dengan air hujan. Namun jika perairannya diairi dengan alat-alat mesin atau yang semisalnya, maka 1/20-nya, berarti 5% saja. Di sebagian daerah itu ngairin kebun itu menggunakan sumur. Jadi sumurnya dipompa, kemudian di ladangnya itu dibuat paret-paret buatan, nanti dia alirkan ke semuanya. Nah, yang model pengairannya begitu, itu kan berarti ada biaya keluar. Setidaknya untuk solar, karena mesinnya dipompa, mesin besar, pakai solar. Nah, itu 5% saja. 5%. Berarti kalau dapat 1 ton, 5%-nya berarti 50 kilo. Oh iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fi masaqatil anhar wal ghaim al ushur, wa fi masuqiyah bisaqiyah nisful ushur." Pada tanah pertanian yang diairi oleh air sungai, air hujan, maka zakatnya 1/10 dari hasilnya. Sedangkan pada tanah yang diairi dengan alat pengairan, maka zakatnya adalah 1/20 dari hasilnya. Kalau diairi dengan air hujan, air sungai, tanpa ada biaya untuk pengairan, maka berarti 10%. Kalau kemudian manual diairi dengan alat-alat pengairan, maka berarti 5% saja. Ibu punya sawah nanam beras tapi pakai hidroponik, misalkan, itu pengairannya pakai apa berarti? Pakai alat. Jadi berapa persen? 5%. Ya, hidroponik kan pengairannya pakai alat. Baik. Bisa dipahami Ibu ya? Barakallahu fiikum. Kita lanjut sedikit ya. Berikutnya zakat binatang ternak. Itu zakat tanaman dan buah, sudah paham ya? Sudah paham belum? Belum? Mana yang belum? Kalau belum paham jangan dilanjut. Ya, silakan. Ubi.
Ubi itu makanan pokok bukan? Ubi, singkong. Bisa jadi makanan pokok kan? Iya. Ada yang makanan pokoknya ubi, Bu? Mungkin ada ya. Sekarang kan sudah berkembang. Ada produk-produk dari ubi, Garut. Taruhlah makanan pokok. Taruhlah makanan pokok. Ya mungkin ada sebagian orang yang menjadikan ubi-ubian. Kalau singkong jelas ya. Singkong, jagung. Itu kan makanan pokok kita. Sagu. Nah, ibu lihat hasilnya berapa? Berapa hektar ibu punya kebun ubi? 800 meter persegi. 800 meter persegi. Berarti hampir 1000 ya. Ketika panen, itu rutin panen? Ya ditanya saja, ditanya ke yang ngelolanya. Ini sekali panen berapa? Kalau kurang dari 900, kalau kurang dari 900 kilo, kurang dari 5 wasak, ya tidak wajib zakat. Tadi kan ketentuannya ada nisabnya, ada kadar dikeluarkannya. Nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Kalau satu soknya 3 kilo berarti sekitar 900 kilogram. Ya, hampir 1 ton. 1 ton kurang 100 kilo. Yang dikeluarin berapa? Yang dikeluarin tadi kalau diairi pakai air hujan saja berarti dikeluarkan 1/10 atau 10%-nya. Keluarkan 100 kilo dari 1 ton. Kalau dari 900 kilo berarti 90 kilo. Nah, ibu perhatikan itu singkongnya itu, kebun singkongnya. Kalau memang dikelola dengan baik, dipercayakan kepada orang, tanya, itu sekali panen berapa nih? Ya, supaya ibu ngerti sebagai pemilik apakah wajib dizakati atau tidak. Kan begitu. Kalau misalkan paling 400 kilo, ya tidak ada kewajiban zakat. Kalau misalkan hasilnya minimal 900 kilo, berarti wajib zakat. Kapan dizakatinya? Pas hari panennya. Berarti 90 kilo itu atau 100 kilo kalau dapatnya 1 ton dibagikan kepada fuqara dan masakin. Begitu. Ada lagi? Bukan makanan wajib, makanan sunnah. J. Sawit. Kalau orang punya kebun sawit ya juragan dia. Dia memang bukan tanaman yang wajib dizakati, bukan buah yang wajib dizakati, tapi hasilnya ibu sekali panen ibu bisa beli 1 pajero, gitu kan? Misalkan, ya, nggak banyak Ustaz, cuma 100 hektar. Oh banyak itu. Ibu lihat ketika masa panen dapat berapa nih? Ambil Ustaz sekali panen setidaknya bersih saya dapat 100 juta per 3 bulan misalkan, per 3 bulan panen dapat 100 juta. 100 juta itu kalau dibelikan emas 24 karat berapa Bu? Lebih kan? Lebih dari 85 gram. Taruhlah 1 juta 1 gramnya. Berarti 85 juta kalau penghasilan ibu itu sudah sampai nih
nisab, tinggal tunggu haulnya. Ya. Oh, luar biasa itu, Bu. Memang tanamannya nggak wajib dizakati, tapi hasilnya kan jadi harta berlimpah. Jadinya hitungan zakat mal. Bisa dipahami, Ibu? Bisa dipahami? Iya, pohon karet itu bukan tanaman yang wajib dizakati. Tapi kalau ibu punya hasil dari karet, jadi harta yang besar, nah itu hartanya wajib dizakati. Karetnya nggak dizakati. Nah, siapa yang mau makan karet? Ya, paham ibu? Saya tanya, karet itu pohon yang wajib dizakati nggak? Tidak, dia bukan makanan pokok. Binatang saja nggak makan. Apalagi kita. Tapi kalau ibu dari pertanian karet itu kemudian punya harta yang banyak, ya, sekali panen dapat 100 juta, nah itu hasilnya itu. Jadi harta. Makanya dia wajib keluar zakat mal. Bisa dipahami ibu? Ada lagi? Iya. Ibu boleh dikeluarkan uang gitu ya. Yang penting senilai dengan yang dikeluarkan. Jadi kalau 20 dinar, 85 gram emas, 24 karat, ibu keluarkan 2,5%-nya. Keluarkan 2,5%-nya. Ini kan di sini sudah kita bahas dulu. Coba lihat lagi kitabnya. Yang di contoh penjelas itu. Ketika menjelaskan zakat uang. Apabila engkau punya uang sebanyak 10.000 pon dan uang itu bertahan di dalam tabunganmu selama 1 tahun penuh, maka bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, di-compare ke nisab emas. Nilainya 85 gram emas 24 karat. Apabila ditetapkan bahwa harga 1 gram emas 30 pon, maka nisab zakatnya 85 kali 30, berarti 2.550 pon. Karena uang 10.000 pon itu telah melebihi batas nisab, maka terdapat kewajiban zakat padanya, yakni 1/40 atau 2,5% dikeluarkan. Sehingga nilai zakat yang wajib dikeluarkan 1/40 kali 10.000, dikeluarkannya 250 pon. Nah, kalau zakat emas, ya, ibu mau mengeluarkannya, bisa emasnya dikeluarkan 2,5%-nya, tinggal dihitung saja dari 85 gram. Cuman biasanya fakir miskin akan lebih senang ketika bentuknya uang saja. Nah, maka ibu uangkan 22,5%-nya dari perhiasan atau emas ibu itu berapa? Contoh misalkan tadi ya, kalau 18 karat 113. Nah, ternyata ini bertahan 1 tahun, berarti kan wajib keluar zakatnya. Nah, berarti 2,5% dari 113 gram. Berapa gram? Ya, hitung saja nanti pakai kalkulator. Ya, ibu, keluarin dulu 2,5%-nya. Misalkan
2,5% dari 113 gram itu misalkan 13 gram Ustaz. Nah, 13 gram emas 18 karat itu berapa 1 gramnya? Ibu kan bisa cari informasi. Kalau nggak salah online juga ada ya, harga online. Atau ke penjual emas di toko emas. Kalau 18 karat itu 1 gramnya berapa? Taruhlah 1 gramnya itu misalkan berapa Bu? 800.000 atau 700.000 kalau 18 karat misalkan, berarti 13 gram kali 700.000 berapa itu? 9 juta kali berapa Bu? Nah, 9.100.000 dikeluarkan 9.100.000. Itu namanya zakat emas, zakat perhiasan kalau yang 18 karat itu. Zakat perhiasannya berarti ibu keluarkan 9.100.000, bagikan ke fuqara dan masakin. Boleh ke satu orang fakir? Boleh. Boleh ke banyak orang fakir? Boleh. Ya, ibu masukin amplop misalkan 1 juta 1 juta. Nah, itu bisa untuk 9 orang. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ibu sampai di sini ya. Kita akhiri dan kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.